menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena tentu atas restunya, atas perkenannya, maka pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali di tempat ini dalam keadaan sukacita dan damai. Kita masih baru selesai merayakan Natal dan Tahun Baru. Saya berharap semangat Natal, Tahun Baru itu masih terus menjadi motivasi kita untuk kita mengembangkan program perhutanan sosial di kelompok KPS Pemerua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beserta rekan-rekan semua, ini kali pertama untuk saya menyampaikan secara resmi, bertatap muka resmi dengan pengurus pemerintah desa, BPD, dan seluruh anggota KPS. Memang pernah datang, tapi itu dalam rangka pendokumentasian. Kita hanya bertemu beberapa orang, sehingga barangkali ini pertemuan pertama saya dengan Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya pikir lebih baku kenal, pasti akan ada hubungan apakah keluarga, dan kita bisa hubungkan juga dengan hubungan kerja pada saat hari ini. Saya nama yang tadi Pak Ketua sampaikan, panggilannya Sam, tetapi ada pula yang memanggil saya Sam. Nama lengkapnya itu Aku Sulu Samuel Sabu. Saya orang Alor. Ya, secara kebetulan saya dilahirkan di Alor, tapi istri saya orang Tanah Ai, suku Leuk. Maka hari ini saya di sini adalah anggota suku Leuk. Ada di sini suku Leuk? Ada ya? Ya, kita satu keluarga. Yang berikut, perjuangan untuk memperoleh hak kelola dalam kawasan hutan itu merupakan suatu perjuangan yang panjang. Kita mengawali perjuangan ini sejak tahun 2000, yang waktu itu dimotori oleh Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara atau LBH Nusra. Direkturnya John Bala, saya koordinator programnya. Dalam perjuangan itu kami pernah mencarter kapal feri untuk muat masyarakat 3 kabupaten. Bapak Herman Hading ikut, ya Bapak, Pak Ketua ikut. Itu kami mencarter charter kapal feri pergi untuk apa? Bertemu dengan gubernur dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk hal apa? Kami minta supaya masyarakat ada 3 kabupaten, Ende, Sika, Flores Timur, itu tetap diberikan hak untuk mengelola di dalam tanah adat mereka. Kenapa? Karena secara turun-temurun kami ada di situ. Dan ternyata tanah yang menjadi tanah milik kami secara turun-temurun itu telah ditetapkan menjadi kawasan hutan. Oleh karena itu, ada beberapa dari anggota kami yang telah ditangkap oleh Dinas Kehutanan dan dijobloskan di dalam penjara. Apa yang disampaikan oleh Gubernur dan Ketua DPRD waktu itu adalah Bapak Danwodo Pale. Pulang, masuk kelola seperti biasa. Nah, pada waktu itu sementara 5 orang di perbatasan itu sedang dikurung di Flores Timur. Flores Timur. Kami juga minta supaya terhadap 5 orang yang dikurung itu harus segera dibebaskan. Gubernur dan Ketua DPR bilang apa? Itu kewenangan polisi. Kami tidak bisa intervensi karena kami memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Tetapi dari pesan kami, pulang kelola kawasan hutan, pulang kelola tanah adat masing-masing, dengan tetap memperhatikan kelestariannya, supaya tidak merusak, tetapi mengolah secara baik, supaya hasilnya itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Bapak dan Ibu semuanya. Waktu terus berjalan, lalu kita pun juga lakukan berbagai macam event. Salah satunya adalah studi banding ke beberapa tempat, Wonosobo dan juga Denpasar, Bali. Apa yang kita mau lakukan di sana? Kita mencoba belajar dari 2 wilayah ini. Bagaimana masyarakat ada di sana, mereka secara aman kelola dalam wilayah mereka masing-masing.
tidak ada di penjara di sana. Kita bawa juga dengan DPRD, kita bawa juga dengan pemerintah. Pulang dari sana tidak ada hasil. Nah, jadi seolah-olah studi banding yang kita lakukan itu adalah bagi jatah untuk pergi ke siang. Tetapi tetap semangat itu tetap bergelora dari waktu ke waktu untuk bagaimana bisa mendapatkan pengakuan negara untuk kita ada di dalam kawasan hutan. Maka proses terus berjalan. Di tahun 2012, Pak Alo hari ini tidak hadir, dia sebagai konsultan dalam program ini. Beliau datang bertemu dengan saya di kantor saya, waktu itu saya menjadi sebagai pimpinan Yayasan Kasih Mandiri Flores Alor Lembata atau Sandi Florata. Sekretaris saya adalah Pak Alfons yang ada dulu. Menyampaikan bahwa kawasan hutan Egon Ilimedo itu telah ada pencadangan pencadangan pengelolaan hutan kemasyarakatan ada kurang lebih sekitar Pak masih ingat 16.755 hektar. Dan ini harus segera dikelola, ini harus segera diproses. Kalau tidak tahun ini pula akan mati. SK-nya akan berakhir dan kemudian izin pencadangan bisa dicabut kembali. Saya bilang tidak, kita kelola, kita proses. Akhirnya, langkah pertama yang Sandi Florata lakukan adalah bahwa 24 kelompok yang saat ini menjadi kelompok perhutanan sosial, perwakilannya bertemu dengan Dinas Kehutanan. Apa yang mau dibuat di sana? Buat perdamaian, rekonsiliasi di sana. Karena apa? Pada waktu itu Dinas Kehutanan juga tidak bisa masuk dalam kawasan hutan. Karena oleh masyarakat yang ada dalam kawasan hutan, ini Bapak Irman mereka bilang apa? Kami anggap Dinas Kehutanan itu adalah babi hutan. Datang dan kami bunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Kami buat perdamaian dulu, rekonsiliasi antara masyarakat adat dengan Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan buat pesta, kami semua dikasih makan minum. Habis itu kemudian lakukan perdamaian. Dan ada kesepakatan di sana bahwa terhadap SK pencadangan yang ada akan kita proses secara bersama-sama supaya masyarakat bisa mendapatkan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Lalu waktu itu rekomendasinya adalah Sandi Florata yang berani bergerak. Kelola tapi secara sendiri-sendiri. Tidak bisa menjamin juga kalau dia sendiri-sendiri dapat dikontrol atau tidak. Nah, kenapa waktu itu tidak difasilitasi lanjutan oleh Sandi Florata? Karena Sandi Florata tidak punya dana untuk memfasilitasi program hutan kemasyarakatan di semua kelompok. Di tahun 2012, saya ditelepon oleh Pak Koordinator kita sekarang, Pak Alfons. Bapak dengan Ibu, dengan Mama, dengan istri. Kebetulan istri saya sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Kasih Mandiri. Saya Ketua Yayasan. Besok bertemu dengan tim asesmen dari pemerintahan Jerman. Saya bilang pertemuan di mana? Di Hotel Pelita. Baik, jam berapa? Jam 8 pagi. Akhirnya saya dan istri jam 8 pagi besoknya datang ke sana. Kami datang ke sana, ada tim dari pemerintahan Jerman. Sudah ada 4 orang, 3 orang. Lalu ada juga dengan Pak Heri Suswadi. Waktu itu dia jadi kepala seksi di Dinas Kehutanan. Yang saat ini menjadi kepala KPH. Apa yang disampaikan oleh tim yang melakukan asesmen seluruh kelompok ini? Mereka bilang apa? Kami ucap terima kasih dengan Sandi Florata. Karena atas fasilitasi yang dilakukannya, semua kelompok sudah mendapatkan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Hanya saja kami, hanya saja belum ada pengelolaan yang baik di dalam kawasan. Oleh karena itu, tujuan kami datang hari ini mau menyampaikan bahwa kami sedang melakukan kajian, melakukan penilaian di 4 provinsi. Khusus di Provinsi NTT hanya ada di Kabupaten Sika. Apakah Kabupaten Sika, 24 kelompok ini, kami bisa bantu dengan dana atau tidak? Nah, setelah dalam perjalanan ini, hari ini kami mau sampaikan kepada Pak Samuel, selaku Ketua Yayasan Sandi Florata, kami mau sampaikan bahwa pemerintahan Jerman akan memberikan dana
untuk pengembangan program perhutanan sosial di Kabupaten Sika. Lalu mereka pulang. Setelah mereka pulang, beberapa tahun kemudian, tahun 2000, ada pengumuman. Saya dikontak oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Pak, Sika mendapat bantuan dari pemerintahan Jerman. Padahal saya sudah tahu. Sudah diberitahu oleh tim asesmen waktu itu bahwa kita akan mendapatkan bantuan. Nah, dengan demikian, karena waktu 2019 itu bertepatan dengan wabah, kita mengalami wabah, maka program itu bisa berjalan efektif sejak tahun 2023. Kurang lebih di 2020, 2021, 2022 itu hanya masa persiapan. Karena kita masih mengalami wabah COVID-19 atau COVID-19. Nah, apa yang saya mau katakan di sana? Kita harus bersyukur dan berterima